Poin ke-17, dilarang melakukan jual beli di masjid. Dilarang. Ketika antum mendengar kalimat larangan, itu ada dua makna ya. Bisa larangan makruh, yang dibenci, bisa larangan apa itu? Ditahrim, itu diharamkan. Nah, ya. Di sini memang ulama ada khilaf ya. Hukum jual beli masjid, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Karena setiap larangan itu ada dua makna. Nah, ada dua makna. Itu bisa dia haram, bisa apa tadi? Makruh. Nah, dan ini adalah hadis rawahu Ahmad. Nah, Rasulullah SAW an syira'i wal bai' fil masjid. Nabi melarang jual beli di masjid. Nah, larangan ini lihat makruh atau haram. Di sini ulama ada khilaf. Imam Syafi'i menjelaskan, amal bai' wa syira' fa dhahaba jumhur ulama illa anna an-nahya mahmurun 'ala karahah. Lihat, kan Syafi'i. Adapun masalah jual beli di masjid, jumhur ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadis itu dibawa kepada karahah. Apa karahah? Makruh. Jadi pendapat siapa? Jumhur ulama. Pokoknya makruh. Apa makruh dibenci? Nah, qala Iraqi wa qad ajma'a ulama 'ala anna ma ruqida min al-bai' fil masjid la yajuzu naqduhu. Kemudian kata Iraqi mengatakan ulama sepakat dari kan. Di sana ada para khilaf, ada sepakat, ada apa? Ada yang ijma'. Perhatikan ya, dan enggak bingung. Tadi hukum di masjid jual beli apa hukumnya? Ada dua. Ulama khilaf. Jumhur pendapatnya apa? Makruh. Yang lain pendapatnya apa? Haram. Di sana ada yang ijma'. Apa itu? Ulama ijma' bahwa akad jual beli yang sudah terjadi di masjid tidak boleh dibatalkan. Jika sudah akad di masjid jual beli, maka tidak boleh dibatalkan. Ini ulama sepakat. Misalnya mungkin ada yang lupa ya. Ada yang pendapat misalnya, oh ini haram, nggak boleh akad di masjid jual beli, nggak jual beli kan. Pas dia ngobrol masuk masjid, nggak sengaja nanya kan, berapa ini sepatu itu? 5.000 aja, tapi hanya sebelah aja. Dia sudah besar gitu kan. Ya, saya sikap antum ya, udah mungkin gitu. Rupanya dia ingat gitu kan. Oh iya, nggak boleh kan. Antum tidak batalkan, oh nggak jadi. Kalau pas itu jadi akad transaksi. Nah, ya. Kemudian wahakata qala Mawardi. Ini pun juga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Nah, kemudian wa anta khabirun bi anna hamlan nahyi an qarah yahtaju ila qarinati sarifat an ma'na haqiqi alladhi huwa tahrim 'inda al-qailin. Nah, kemudian ya, maka juga Anda yang mengatakan bahwa larangan dalam hadis bahwa pada hukum makruh, maka ia butuh kepada qarinan yang malaikat dari makna yang hakiki dari larangan yaitu pengharaman. Nah, jadi sini intinya ulama khilaf ya tentang perkara jual beli. Kemudian Syaikh Muslim menjelaskan wal al-bai' wasyira'. Nah, wa ta'jil wa istijaz. Al-bai' wasyira', ta'jil wa istijaz muharramun fil masjid. Kalau contohnya menjual, membeli, menyewakan, kemudian menawarkan sewaan, muharramun fil masjid. Sesuai pendapatnya hukumnya haram.
Hukumnya apa? Haram. Nah, kenapa haram? Li'anna yunafi mayuniyat masajid min ajlihi. Apa sebabnya haram? Karena hal itu menafikan tujuan masjid dibangun. Apa masjid dibangun tujuannya? Untuk ibadah, bukan untuk jual beli. Nah, maka di sini pendapat yang kuat mana? Allah Ta'ala pendapat yang kuat itu hukumnya haram, nggak boleh. Hukumnya apa? Haram, dilarang. Ya, dilarang. Nah, dengan dalilnya banyak. Contohnya apa? Idza ra'aitum man yabi'a aw yad'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Apabila kalian melihat orang yang sedang jual beli di masjid, ya, maka katakanlah kepadanya, katakan apa? La arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada jual beli. Nah, maka jelas ini yang zahir hukumnya apa? Haram. Nah, kemudian kalau sudah akad terjadi transaksi jual beli di masjid, maka apa hukumnya? Sah. Jual belinya apa? Sah. Nah, kemudian dan juga disebutkan di kitab Muwatta Imam Malik, itu sikap seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar, seorang tabi'in. Beliau berkata, "Kana idza marra 'alaihi ba'du man yabi'u fil masjid da'ahu fasa'alahu ma turid." Jika Atha melewati orang yang sedang jual beli di masjid, maka Pak panggil orang sini dan ditanya, nah, wa turid, apa yang kamu inginkan? Nah, fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu qala 'alaika bi suqi dunya fa inna ma hadha suqul akhirah. Maka ceritanya apa yang kau inginkan di masjid ini? Dia jawab, kalau aku jawab, sesungguhnya aku ingin jual beli. Maka Allah berkata, kalau begitu kau pergilah ke pasar. Nah, di pasar tempatnya jual beli. Di masjid sini, nah, adalah pasar untuk akhirat. Kenapa? Untuk memulai pahala. Ini sikap orang tadi. Nah, dan juga selain juga, nah, memberikan alasan lagi kenapa dilarang atau haram jualan di masjid. Ya, ini tidak sesuai dengan apa tujuan dibangunnya masjid, dan bukan menjadi innama hiya lidzikrillahi azza wa jalla. Karena itu masjid dibangun tujuannya untuk zikir kepada Allah, wassalat, untuk salat, wa qira'atul Qur'an, dan untuk baca Al-Qur'an. Nah, kemudian Pak, jadi hukum yang jadi pendapatnya Pak tadi hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau sudah jadi akad transaksi jual beli, sah atau nggak sah? Sah. Nah, tapi dia berdosa. Nah, kemudian berikutnya lagi, nah, termasuk juga yang dilarang di masjid juga apa? Sewa menyewa. Atau tukar menukar uang dalam masjid, juga boleh. Atau punya rela enggak? Saya mau umroh. Ada bawa ditukar, nggak boleh di masjid ya. Nah, tapi kalau pinjam boleh nggak? Utang misalnya. Saya pinjam lah, pinjam. Maka kalau pinjam punya boleh. Misalnya, anak nggak bawa gaji, misalnya mau kajian, gaji antum boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Nah, kita bahas berikutnya lagi, hukum membayar hutang di masjid. Itu hukum membayar hutang di masjid. Boleh atau tidak? Nah, ulama fikih Maliki menyatakan
wajada di masjid, maka boleh berada di masjid. Nah, bagi orang yang sedang ibadah, kemudian juga mengerjakan akad nikah, bapak dan juga boleh apa untuk bayar hutang. Nah, jadi inilah kata ulama Malikiyah, berada di situ dia boleh ibadah, akad nikah dan juga apa lunasi hutang, boleh bayar hutang di masjid. Nah, dan juga Wahid Al-Jazari menyatakan, yakni anna yajuzu qada' ad-din fil masjid, li'anna ma'rufun bi khilaf al-bai' wa sarf. Artinya boleh bayar hutang di masjid. Ini berbeda dengan apa? Dengan jual beli dan apa perdagangan. Nah, jadi hukumnya boleh. Ya, bayar hutang hukumnya boleh. Nah, jadi paham di sini. Kalau jual beli masjid tadi ulama khilaf. Pendapat semua apa hukumnya? Makruh. Sesuai pendapatnya selesai haram. Yang muraji insyaallah hukumnya haram. Apa alasannya? Karena sahih masjid dibangun untuk ibadah. Dan juga ada asar dari tabi'in prakteknya ketika melihat orang di masjid, apa kata tabi'in itu? Jangan engkau jualan di masjid, kalau kau mau jualan di mana? Di pasar. Nah, kemudian hukum bayar hutang di masjid, apa hukumnya? Boleh. Nah, berikutnya kita lagi poin-poin, yaitu pasang iklan di masjid. Pasang iklan boleh atau tidak? Fata'liqul i'lanat fil masjid al-aqsami. Nah, ini perhatikan ya. Menempelkan pengumuman di masjid, pengumuman atau iklan, pengumuman di masjid atau iklan al-aqsami, ini ada beberapa macam. Al-awwal, yang pertama, yang awal, ayyakuna al-i'lan min babid dalalah al khair kal-i'lani an fathi rawdah al-islamiyah li atfal. Kalau yang bagi an syaka fi jawazi. Nah, yang pertama adalah pengumuman yang berisi informasi atau ajakan melakukan amal kebaikan. Yang pertama nih, ada orang tempel iklan di masjid, apa ajakannya? Untuk kebaikan. Untuk ajakan melakukan amal kebaikan. Misalnya apa? Informasi pendidikan taman anak-anak. Misalnya akan diadakan nih pendidikan apa? Pembangunan untuk anak-anak. Anak-anak informasi saja kebaikan. Nah, maka ini boleh akan dibangun misalnya kan di daerah sana, Kota Baru Ujung misalnya, apa Masjid Kabir ditempel di masjid ini pengumumannya. Ini hukumnya apa? Boleh, karena iklan seperti ini mengajak untuk kebaikan. Maka barang siapa yang membantu silakan. Ya, ini nggak ada masalah. Asal yang kedua, ayakun i'lan an amri mubah kan i'lan. Nah, yang kedua adalah pengumuman berisi informasi yang sifatnya mubah. Informasi yang sifatnya mubah, menempel iklan, pengumuman yang sifatnya mubah. Ingat, mubah. Mubah itu banyak. Apa diantaranya? Contohnya antarjili, nah, hafal lulus. Seperti ya, contohnya mengumumkan di masjid tentang apa itu yang sifatnya mubah, ditundanya walimatul lulus. Ya, boleh, tidak ada masalah. Sifatnya mubah, bukan jual beli, bukan juga apa tadi hal yang kebaikan-kebaikan, bukan hanya informasi. Oh, si fulan nikah, boleh nggak gitu? Informasinya boleh, tidak ada masalah. Nah, ini apa hal yang mubah. Nah, kemudian yang berapa tadi yang kedua ya? Yang berikutnya wa amal i'lan an sabili
hukumnya haram. Ya, menempelkan iklan. Sifatnya apa? Jual beli. Contohnya apa? Dijual rumah. Ya, rumah kaplingan tanpa riba. Tempel di masjid, nggak boleh hukumnya. Ini apa yang masih berlakunya? Nggak boleh. Ya. Nah, maka kesimpulan di sini kesimpulannya yang pertama, memasang iklan yang sifatnya jual beli apa hukumnya? Haram. Yang kedua, iklan yang sifatnya ajakan kebaikan apa hukumnya? Boleh. Contohnya iklan apa? Contohnya iklan apa yang ajakan kebaikan? Selain yang contohkan. Kajian. Sahih, informasi kajian. Nah, akan ada tabligh akbar. Ya, akan ada atau tempelkan informasi kajian. Atau seperti ini ya, khutbah Jumat. Ya, cuma ini khutbah Adi, Imam Dewi, dengan misalnya ini boleh. Ya, tidak ada masalah. Ini yang juga apa? Iklan yang masih kebaikan. Nah, seperti kajian sunnah boleh. Ya, yang ketiga, kemudian mengiklankan kajian yang sesat, boleh nggak di masjid? Boleh nggak? Dan mengiklankan kajian, tapi kajian yang sesat atau yang menyimpang, boleh nggak? Misalnya akan hadirlah kajian atau ya pengajian, jadi oleh siapa? Ya Khomeini, misalnya Syiah misalnya, boleh nggak? Apa tuh bilang? Ini baru boleh ya? Nggak boleh tuh, nggak boleh. Maka atau boleh kalau orang nempel misalnya atau menganggap itu wajah kajian yang menyimpang, atau boleh kalau boleh, nggak ada masalah. Karena bagian iklan dulu enggak. Nah, begitu pula kalau ada orang yang pasang pamflet kajian, tapi di bawahnya ada apa? Iklan jual beli, nggak boleh. Misalnya, ya didukung oleh, ingat tujuannya apa ini? Misalnya toko buat Dedi, tujuannya apa nih? Jual jus di jalan ini, tujuannya apa ini? Kalau kalian masih apa untuk datang gitu ya? Travel umroh, ya? Apa? Nggak boleh. Atau berapa itu? Karena ini iklan jual beli, nggak boleh ya. Nah, Pak Man sudah selesai. Belok habis ya. Lanjutkan, Masya Allah. Cukup jalan kita sambung lagi nanti perkara ini Insya Allah. Ya. Tentang masalah boleh tidak nanti menumpukan barang yang di masjid. Nah, ini juga ada perincian yang banyak Insya Allah tentang perkara ini ya. Doa untuk kafatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.